Halo, jumpa lagi dengan Bunda Risna. Kali ini Bunda membawakan topik tentang mitigasi bencana alam. Ketika kita bicara tentang mitigasi bencana alam ini, sebenarnya skopnya agak luas, yaitu mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana alam. Jadi, cakupan dari judul ini adalah 1, 2, 3. Bunda akan bahas satu persatu. Yang pertama, mitigasi, pahami ya, karena kamu harus tahu ini, kewajiban bagi semua siswa. Ya, mitigasi adalah upaya mengurangi risiko bencana, itu intinya, sehingga memperkecil jumlah korban dan kerugian. Jadi efek positifnya dari ini adalah yang di bawah. Jelas, harus bisa bedakan ya, apa bedanya dengan adaptasi. Kalau adaptasi ini penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi, sehingga bisa mengurangi dampak negatifnya. Gampang, sudah tahu adaptasi adalah penyesuaian. Jadi kalau keluar di soal pasti kamu bisa milih, ini jawabannya adalah adaptasi. Oke. Kemudian penanggulangan bencana ini sering disebut sebagai tanggap darurat bencana. Sama. Ya. Penanggulangan bencana atau tanggap darurat bencana ini adalah serangkaian kegiatan. Berarti kegiatannya lebih dari satu. Kalau kamu ketemu kata ini, karena lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana. Harus cepat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, serangkaian kegiatan ini berupa 1, 2, 3, 4, 5. Akan Bunda bahas satu persatu. Nomor 1, penyelamatan. Penyelamatan itu berarti membuat nyawa atau barang itu tetap utuh. Oke. Dan evakuasi. Kalau kita bicara evakuasi berarti yang dipindahkan adalah manusianya. Dan evakuasi korban, bukan memindahkan lemari, bantal gulingnya ya, tapi orangnya. Oke, terutama orang-orang yang sakit, yang tua, yang lumpuh, itu diutamakan dulu. Ya, kalau sama-sama dibarengkan walaupun dievakuasinya serentak, tapi itu didulukan sehingga mengurangi korban. Karena kalau rentan itu lebih cepat, nak, lebih cepat menjadi korban, bahkan bisa hilang nyawa. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar ini? Ada 3, yaitu sandang. Kamu sudah sering mendengar ini ya. Sandang, kemudian pangan, dan papan. Satu-satu dulu. Sandang ini apa? Pakaian. Jadi ketika dipindahkan, misalnya bencana banjir, hilang semua dia di situ, jadi kita harus memberikan penggantiannya, tidak hanya satu. Karena kalau satu lagi sudah kotor, bagaimana? Ya, jadi harus ada pakaian sampai selimutnya. Ya, karena kalau dingin, sakit, akhirnya dia mati juga, dievakuasi mati kan percuma juga, nak ya. Nah, kita harus kalimat penyelamatan ini tidak terlaksana kalau sampai sandangnya tidak terpenuhi. Yang kedua, pangan, makanan. Sudah berpakaian, nggak makan, sama aja. Kenapa sandangnya dinomorsatukan oleh pemerintah kita? Karena kita bicara tentang aurat. Ya, makan bisa boleh terlambat, tapi aurat harus tutup duluan. Oke, nah makanan ini, pangan atau makanan ini, kalau tidak terpenuhi, dia akan bisa kena penyakit kelaparan. Badan lemah, ya, kurang darah, tekanan darah rendah, akhirnya tidak tertolong. Baru papan. Papan yang dimaksud bukan membuatkan rumah. Kalau buat diberikan ini ya pajak buat dari kita akan habis juga untuk kita lagi. Jadi papan itu disediakan tempat. Ya. Untuk penampungan bisa sementara, bisa seterusnya. Misalkan kayak korban tsunami ya, ditaruh di sementara, kemudian dibuatkan rumah-rumah.
Kalau mau tinggalkan desamu diganti tuh rumah-rumah walaupun bentuknya rumah bedeng ya, ada tanahnya ada kelebihan sedikit, nanti kamu bisa kembangkan kalau sudah kamu ada penghasilan. Oke, ya sandang pangan papan ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Di luar itu ya kalau ada bisa bantu, kalau enggak akan jadi masalah. Misalnya kamu mau ngasih bantuan sepeda supaya anak-anak itu ke sekolahnya kan tadi jauh ya karena terkena bencana digeser bisa berangkat sana, nggak harus, tapi sandang pangan dan papan adalah kebutuhan mutlak yang harus disediakan bagi para korban bencana. Oke? Yang ketiga, perlindungan. Pengertian perlindungan itu adalah kita melindungi korban-korban bencana dari hujan supaya tidak kehujanan, dari panas supaya tidak kepanasan, dari binatang buas, dari orang-orang yang jahat. Makanya pada saat dievakuasi ya tempat penampungan itu dijaga ketat dan ada petugas 24 jam sampai 3 shift. Kebanyakan adalah sukarelawan. Berikutnya pengurusan pengungsi. Apa maksudnya pengungsi? Pengungsi adalah mereka yang dievakuasi akibat bencana. Oke, kalau nggak ada akibat bencana berarti bukan pengungsi ya. Pengungsi itu ada masalahnya ya. Jadi ada kejadian, bisa juga dikatakan gini misalnya, mereka yang dipindahkan tempatnya karena gunung meletus. Ini termasuk kelompok pengungsi. Ya. Nah, pengungsi Bunda kalau ada perang pindah ke tempat lain itu juga pengungsi, betul, tapi yang dibicarakan di dalam mitigasi, pengungsi yang dimaksud adalah korban bencana yang dievakuasi. Jelas ya? Ya. Kemudian yang kelima, pemulihan sarana dan prasarana. Misalkan pada saat bencana, sekolahnya roboh, jembatannya roboh, pasarnya roboh. Jadi, jangan dikembalikan korban itu ke tempatnya sebelum itu dibuat. Dikembalikan dia nggak bisa pergi kemana-mana karena jembatannya belum dibangun. Jadi daerah itu tidak bisa berhubungan dengan daerah lain. Akhirnya apa? Mereka terpencil. Makanan nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk. Malah mempersulit mereka. Jadi pemulihan sarana seperti semula. Jembatan diperbaiki, tanggul yang sebelah dirapikan lagi. Jangan orangnya pulang, akhirnya besok baru hujan sedikit, mancur lagi karena tanggulnya belum diberdirikan. Dibangun kembali ya. Nah, prasarana ini yang dari pemerintah. Misalkan jembatan tadi. Ya, listrik jalan raya yang roboh tiang-tiangnya, jalan, oke, sekolah, pasar, rumah sakit, ya itu kalau memang nggak ada ya gimana kita korban bencana harus dekat selalu, membutuhkan dokter setiap saat harus standby ya. Nah kalau sarana ini bisa milik perorangan, ini bisa diperbaiki kita sendiri ya, tapi juga bisa menerima bantuan dari luar. Tapi kalau prasarana itu harus karena semua orang menggunakannya, ini merupakan fasilitas umum. Oke, berikutnya prinsip-prinsip mitigasi. Yang pertama, bencana yang terjadi menjadi pelajaran bagi mitigasi berikutnya. Maksudnya, setiap ada bencana, itu harus kita jadikan pelajaran. Kalau besok bencana itu terulang lagi, maka gerakan mitigasi kita pasti lebih cepat. Karena kita sudah pengalaman sebelumnya. Oh kemarin kita evakuasinya salah. Tempatnya terlalu rendah. Nah, kejadian lagi berarti bisa cari tempat yang lebih tinggi. Ya, yang berikutnya lagi salah lagi ternyata. Setelah lebih tinggi, efek hujan deras yang menyebabkan banjir itu melongsorkan tanah. Oh, berarti kita salah lagi. Cari tempat yang tinggi tapi yang rata. Jadi cambuk, ya. Jadi kejadian yang kedua begitu, selalu dijadikan pelajaran untuk menyempurnakan gerakan mitigasi selanjutnya. Kedua, mitigasi membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah saja, nak. Bahkan tugas kita semuanya. Ya, kalau kamu melihat ada kejadian dan kamu tidak mengalami bencana, kamu harus turun tangan dengan ikhlas. Kenapa? Karena bisa aja hal itu terjadi pada kita. Ya, contoh aja kita terjadi bencana, kemudian kejatuhan petir, tiba-tiba rumah kita terbakar. Siapa yang menolong? Pasti tetangga-tetangga yang terdekat kita. Nggak mungkin saudara kita yang di Singapura. Jelas? Ya, tidak mungkin saudara kita yang jauh di pulau yang lain. Oke, yang ketiga, mitigasi dijalankan dengan aktif. Artinya
tidak boleh setengah-setengah. Continue dan selalu diperbaiki, ada perbaikan ya, ada didiskusikan, dibicarakan pengalaman-pengalaman, dilaporkan kepada pihak pemerintah apa yang bisa diperbaiki kalau ini terjadi lagi. Keempat, mendahulukan kelompok rentan. Nah, tadi udah Bunda bilang di awal. Ya, seperti orang-orang tua, manula, orang-orang lumpuh, orang-orang yang tidak bisa berbuat normal, ini harus diutamakan karena dia lebih cepat menjadi korban. Maka dikatakan mendahulukan kelompok rentan untuk menghindari korban yang jatuh lebih banyak. Ini yang paling parah, ini kalau dibiarkan ini jadi duluan. Jadi sebelum jadi korban selamatkan. Yang normal bisa mengikuti arus. Instruksi aja bisa jalan begini ya, ke sana sana. Ya cepat, bahkan bisa membuat teman-teman ya kita ke sana, kata instruksinya begini. Kita lewat jalur sini, jalur potong sini. Sehingga kita tidak kena lahar yang dari sana. Tapi kalau yang orang-orang rentan ya, ini orang-orang yang tidak normal, baik kondisi fisiknya maupun jiwanya. Apalagi kalau jiwanya nggak normal. Ya, orang-orang menjauhi banjir lahar, dia malah nyamperin banjir lahar. Nah, ini sering terjadi pada saat mitigasi bencana, bahkan hilang. Dia mainan lumpur. Nah, taunya apa? Tertimbun lumpur. Ketika ditolong, sudah napasnya sudah hampir habis. Untung cepat ditolong oleh petugas. Yang kelima, mitigasi harus terus dipantau dan dievaluasi. Kenapa? Agar hasilnya efektif. Sehingga berikutnya tidak membuang biaya tenaga. Jadi tenaga, biaya, dan waktunya dibuangnya sedikit. Tapi hasil korban yang diselamatkan jauh lebih banyak daripada bencana sebelumnya. Itu maksudnya efektif. Oke? Nah, bencana yang sering, ini maksudnya bencana apa saja yang sering terjadi di negara kita. Ya, ada 11, 12, ada 12 nak. Oke, Bunda taruh sebelah sini ya, yang nomor 12 ya. Atau 11 penyakit. Nah, kita lihat satu persatu. Bencana yang sering menimpa negara kita, Indonesia, adalah pertama, angin kencang. Bukan angin badai, karena Indonesia bebas tobat, topan dan badai. Ya, kalau kita bicara angin badai berarti kita bicara siklon. Ada yang menyebutkan typhoon, tornado, kita nggak kena. Ya, kena imbasnya saja. Kemudian yang kedua, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga lahan, tapi ada pohonnya. Kalau tanah gambut, ya kita sebutkan lahan gambut. Tapi kalau ada pohonnya, kita sebutkan lahan mangrove. Ya, ada pohonnya bako semua, kita sebut lahan bako. Kebakaran. Yang ketiga, kekeringan. Kamu sudah tahu ini pasti akibat kemarau panjang, yaitu El Nino. Masih ingat ya? Iya. Dikaitkan ke sini, diingat-ingat dari materi sebelumnya. Keempat, banjir. Sudah tahu ya? Pernah Bunda bahas banjir. Yang kelima, gelombang pasang. Nah, juga pernah Bunda bahas, gelombang yang setinggi-tingginya bisa terjadi karena gunung di dasar laut meletus atau gempa tektonik. Ya, subduksi dua lempeng sehingga terjadi gelombang yang tinggi. Nah, kalau sampai jatuh ke pantai kemudian menarik ya kembali ke laut dengan membawa korban banyak, ini tsunami. Oke. Kemudian yang ketujuh, tanah longsor. Kedelapan, gempa bumi. Ini ada gempa tektonik karena tabrakan lempeng, tanah retak, gempa vulkanik karena gunung api meletus. Bahkan ada gempa runtuhan. Ini sering karena terowongan tempat tambang runtuh. Korbannya di dalam nggak ada yang bisa selamat. Biasanya begitu ya, tertimbun, napasnya habis ketika kita datang terlambat. Nah, ini nanti mitigasinya seperti apa, kita akan lihat. Kemudian yang ke-9, letusan gunung api. Ya, berarti tidak hanya efek gempanya saja, tapi laharnya, gas-gas yang membahayakannya. 10 spesifik gas beracun, tidak hanya gas mofet dari gunung api, tapi ada gas-gas lainnya, misalnya dari sumur yang dalam. Ya, ada bencana ya, misal penggalian tambang ke bawah, karena gasnya keluar, tidak terdeteksi, akhirnya korban yang sudah masuk tidak bisa diselamatkan, pasti meninggal semua di dalam. Nah, itu untuk mencegah itu apa yang kita lakukan. Kemudian yang 11, kegagalan teknologi. Nah, ini sudah terjadi di Indonesia ya. Nanti di video berikutnya akan Bunda bahas satu persatu. Dan penyakit ini juga sudah sering. Ya, itu termasuk bencana. Kayak cikungunya itu bencana, nak. Ya, digigit nyamuk ketika kita garuk,
yang lainnya nambah. Ini pernah mengenai wilayah Demak, Banyumas, Tanjung Priok. Nah, ini kalau sudah menimpa banyak dan sudah turun tangan, lurah, camat, bupati, gubernur, nah ini sudah menjadi bencana. Oke, kalau seluruh negara sudah tahu semua masalah itu, semua ketakutan dengan cikungunya, itu sudah menjadi bencana nasional. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.